Ini adalah senjata mekanis terkuat dari zaman kuno. Saat digunakan tidak terlihat sosoknya, melarikan diri sambil ditembak dari segala arah ke bagian belakang. Seluruh tubuhnya tidak memiliki skrup tetapi bisa terbang lebih dari 3 meter. Berasal dari mesin kayu dari zaman musim semi dan musim gugur yang kini telah menyebar ke Asia Timur. Hanya dengan sepotong kayu sederhana bisa melayani, menyajikan teh dan air, cukup dengan mengangkat cangkir teh. Patung kayu itu segera berhenti, lalu mengembalikan cangkir teh. Patung kayu itu juga bisa menoleh kembali ke arah tuannya. Teh yang tampak mengandung mekanisme tersembunyi ini, di dalamnya hanya terdapat kurang dari 30 potongan kayu kecil, jika ditimbang bahkan kurang dari 2 kg. Selanjutnya, mari kita lihat kedua jenis kerajinan langka ini, yang biasanya menggunakan 7 jenis kayu untuk membuat mesin kayu. Wajah, tangan, dan kaki terutama terbuat dari ratusan jenis kayu, sedangkan roda gigi dibuat dari kayu yang terbuat dari pohon penyakit. Pertama-tama papan kayu dipotong dan disusun secara vertikal. Roda gigi ini memerlukan waktu 3 bulan untuk dibuat, selanjutnya adalah kerangka untuk mengunci pegas. Warna kuning berasal dari kayu box, huang yang mu, dan yang hitam adalah kayu ebony, wumu. Kayu box memiliki ketahanan yang baik dan elastisitas yang tinggi. Kayu hitam yang berat dapat berfungsi sebagai pendulum. Jika diletakkan kecil, boneka kayu akan berjalan cepat. Jika disetel besar, akan melambat. Sekarang kita masuk ke langkah pertama dalam perakitan. Pertama-tama masukkan roda gigi ke tongkat kayu. Kemudian pasangkan dengan roda gigi lainnya untuk membentuk struktur roda gigi mendesak. Selama kita memutar roda gigi, pengatur juga dapat bergerak maju. Selain itu, roda gigi ini hanya dapat bergerak maju dan tidak bisa mundur. Itulah sebabnya satu roda gigi bisa memakan waktu 3 bulan untuk dibuat. Sulitnya terletak pada pengeringan. Harus terus dikeringkan dalam suhu yang stabil. Bahkan sedikit hujan dapat menyebabkan jamur dan retak. Kemudian pasangkan roda gigi mendesak di sisi lainnya ke atas. Sambil menyisipkan pensil kayu untuk memperkuat. Sekarang kita sampai pada langkah kedua, yaitu memasang panel samping. Panel ini berfungsi untuk mengikat pengatur. Ini juga merupakan struktur utama tubuh boneka kayu di kedua sisinya, serta kekuatan boneka kayu sangat dipengaruhi oleh kekerasan pengatur, tetapi karena ini adalah panel yang diperkecil. Oleh karena itu, tidak menggunakan pengatur yang paling keras. Perhatikan titik hitam di atas roda gigi, harus disejajarkan dengan titik hitam pada roda gigi kayu. Prinsip ini sebenarnya mirip dengan penyelarasan mesin. Saat kita memasang poros jam, kita harus memastikan sudut poros engkol saling berkorespondensi, untuk memastikan bahwa pembukaan dan penutupan saluran masuk dan keluar benar dan gigi yang sejajar dapat berfungsi dengan baik. Dengan demikian, efek saling terhubung dapat tercapai. Jika salah posisi, pasti akan menyebabkan macet dan selip. Dalam sekejap, kita telah merakit rangka utama di dalam tubuh, lalu kita memasukkan timbangan berat dari tembaga dan timah ke dalamnya. Nama ilmiahnya adalah penggerak jari. Semua orang pasti pernah bermain atau melihat kotak musik, ketika kita mengangkat cangkir dan tembaga timah mengunci gigi. Kemudian kita meletakkan cangkir kembali ke penggerak jari untuk naik. Segera, itu juga memungkinkan mekanisme penggerak untuk mendorong manusia kayu ke depan. Roda bulat di bagian atas kaki telah dipasang. Ingat, benda ini harus memiliki satu sisi bulat dan satu sisi gigi. Roda bulat dapat bergerak sehingga manusia kayu dapat memutar kepalanya. Jika semuanya gigi, tidak mungkin berfungsi dengan halus seperti itu. Sekarang kita pasang kepala ini bisa dengan mudah mengangguk dan menoleh. Rahasia ada di garis-garis halus di depan mata. Jika memungkinkan patua juga bisa membuat manusia kayu yang bisa berputar 360 derajat. Kedua tangan juga dipasang dan tentu saja kaki manusia kayu yang sangat penting tidak boleh dilewatkan. Meskipun tidak ada banyak kegunaan, itu juga mengurangi ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh gesekan. Kemudian menempatkan mangkuk kecil di atasnya untuk mengukur efek nyata. Seharusnya jika ditempatkan di zaman kuno, bisa dirancang setinggi puluhan meter. Tentu saja itu akan sangat baik jika digunakan untuk menyerang dan menaklukkan wilayah, atau untuk transportasi. Mari semua lihat di sini, di bawah penggerak pegas, kecepatan putaran roda gigi sangat cepat. Melihat momen ini membuat orang berpikir, mungkin manusia kayu dan kuda mengalir yang ada dalam sejarah Zugeli yang di 3 kerajaan, benar-benar ada. Namun hingga kini masih belum ada jawaban yang akurat karena pendapat yang berbeda di internet. Jadi, apakah menurutmu itu benar-benar sapi kayu otomatis yang tidak memerlukan energi? Lalu segera mengenakan pakaian lagi. Atur sudut dengan baik untuk memastikan manusia kayu terlihat lebih alami saat berjalan. Mengenai ciri fisik dan pakaian dalam video, kita tidak akan memberikan penilaian lebih lanjut. Yang utama adalah melihat kerajinan yang tidak biasa ini. Ketika orang kayu mendekat, ia dengan alami menundukkan kepala. Selain itu, selama proses mengangkat cangkir teh, ia juga tetap diam, begitu cangkir diletakkan kembali. Kepala sedikit diangkat 2 kali ke atas dan ke bawah lalu mulai menoleh dan berjalan kembali. Perlu diketahui bahwa teknik untuk menoleh dan berjalan kembali tanpa terjatuh itu sangat sulit. Selanjutnya kita memasuki tahap keempat yang terakhir dari demonstrasi. Di depan kita, orang kayu ini mirip dengan bayangan kulit kuno Tiongkok yang dapat dikendalikan untuk berjalan, menoleh, dan mengulurkan tangan dengan tali. Namun jika berbicara tentang tingkat kesulitan yang tertinggi, adalah memanah di depan kita. Pertama-tama, tali harus diikatkan dengan roda gigi dengan erat.
Kemudian diletakkan pada posisi yang tepat sekitar 3 meter jauh dan busur serta anak panah yang tak terpisahkan. Begitu keduanya siap dan tidak ada deviasi. Orang tua kemudian akan segera menarik tali halus untuk mengangkat mekanisme yang kendur hingga mencapai kekuatan pegas tertinggi. Sementara itu, orang kayu di luar desa juga akan sekaligus menarik pedang pendek dan melepaskannya ke depan berdasarkan persetujuan orang tua. Mari kita lihat efek visual yang sebenarnya. Pertama-tama, ditarik dan diletakkan di busur, hanya dengan satu kali penggunaan sudah bisa mengenai sasaran. Sebenarnya, ini adalah senjata rahasia yang paling kuat dari versi kecil yang dipalsukan. Jika kita kembali ke zaman musim semi dan musim gugur, kita akan menemukan banyak nama terkenal saat itu, seperti kendaraan balistik yang disebut Muyu, yang merupakan produk dari periode tersebut. Teman-teman yang pernah menonton Qin Ming Yue, pasti tidak asing, kan? Jadi, apakah kamu suka jika jenis teh yang bisa melayani, menyajikan teh dan air, sambil menundukkan kepala dan membungkuk ini ada di rumahmu?